setiap jiwa itu punya free will, yaitu kehendak bebas untuk mencipta. Jadi kalau terganggu batang otak kita, itu masalah besar, rusak nih di batang otak kita bisa lupa, jadi nggak sadar bisa. Dan bagian mencipta ya lewat kesadaran itu. Kendaraannya napas, didukung oleh detak jantung yang stabil. Makanya kalau pengen merubah nasib, pengen menciptakan sesuatu sesuai keinginan kita, pahami kesadaran, kendaraannya napas, didukung oleh semesta kita yaitu jantung untuk memompa darah kita yang bisa dialirkan untuk seluruh tubuh. Karena tetap mau nggak mau kita itu pakai perangkat jasad. Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Padepokan Tirta Sirot Asifa yang selalu berusaha untuk merubah nasib, merubah kondisi kehidupan menjadi lebih baik, memahami potensi diri supaya kita dipercaya oleh Sang Penguasa alam semesta dan direstui, didukung oleh alam semesta. Jadi setiap jiwa itu punya free will, yaitu kehendak bebas untuk mencipta, mengadakan perbaikan, mengadakan evaluasi kehidupan. Nah, yang saya pelajari, yang akan kita bagikan ini tetap memakai proses otak. Seperti ketika meditasi kita berikan sugesti kepada otak, dan sugesti otak yang kita sugestikan itu yaitu ya batang otak. Batang otak ini kan ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Lah batang otak inilah yang berfungsi untuk bisa menggerakkan, memotivasi seluruh elemen panca indera kita. Karena di batang otak inilah pusat kesadaran. Sedangkan kita kalau mencapai pencerahan yang nikmatnya luar biasa, yang keilmuan tanpa batas, yang daya tanpa batas, itu tidak bisa tanpa lewat kesadaran. Nah, ini pusat kesadaran itu di dalam perangkat manusia itu yaitu otak. Otaknya ada di batang otak. Nah, di batang otak ini ada
yang bisa kita evaluasi. Disitulah tempat pusat kesadaran diri kita, jadi bisa sadar. Ini secara ilmu belum ketahuan nih gelombangnya, bagaimana cara sistem secara sainsnya ya, itu apa aja belum akurat, belum ditemukan. Seperti kalau hormon kan sudah ketemu, ini semuanya sudah lah gitu, udah secara lengkap bisa tapi untuk kesadaran ini masih ada miss gitu. Dan ternyata kesadaran yang termuat dalam batang otak ini bukan hanya kesadaran saja, tapi di situ juga pusat napas. Jadi napas kita itu tempatnya di batang otak ini. Makanya digabungkan dengan agama, keyakinan, itu nyambung. Itu sangat nyambung. Karena kalau menurut agama Islam kan ada kerajaan, ada singgasana. Singgasananya ada yang ada di otak, ada di jantung, ya kan? Atau jantung hatiku gitu kan? Itu karena memang ini kesadaran, napas dan jantung itu adanya di batang otak itu. Kesadaran, napas, jantung itu terletak di, ibaratnya sentralnya itu ada di batang otak. Jadi kalau terganggu batang otak kita, itu masalah besar, rusak nih di batang otak kita bisa lupa, jadi nggak sadar bisa. Dan bagian mencipta ya lewat kesadaran itu. Kendaraannya napas, didukung oleh detak jantung yang stabil. Ini saya perhatikan. Oh iya, kan saya amati gitu. Ya ini bukan intuisi lagi, bukan ini lagi, tapi memang pengamatan ya, pengamatan. Luar biasa kan kita berhubungan. Kalau setiap kita mulai mensugestikan, kan ditaruhnya di sini. Ini plong ini berkaitan langsung sini ke ulo-ulo ini, langsung tembus sumsum tulang belakang. Jadi batang otak itu koordinasi sama sumsum tulang belakang, sama DNA nyambung. Dan kita mau nggak mau, kita itu nggak terpisahkan oleh DNA leluhur kita yang bisa kita amati. Dari apa? Dari kesadaran batang otak yang nyambung pada sumsum tulang belakang. Makanya kalau pengen merubah nasib, pengen menciptakan sesuatu sesuai keinginan kita, pahami kesadaran, kendaraannya napas, didukung oleh semesta kita yaitu jantung untuk memompa darah kita yang bisa dialirkan untuk seluruh tubuh. Karena tetap mau nggak mau kita itu pakai perangkat jasad ini. Jadi kalau pengen merubah nasib, pengen sakti, jangan lupa ya, sakti itu istilah di ibu itu sakralnya hati. Nah hati itu ada di mana gitu kan masalahnya. Ya kalau sudah kita pahami dengan pengamatan ini, ya hati adanya ya di batang otak ini. Itu kalau kesimpulan, hati itu ya adanya di batang otak ini. Karena dari popa si jantung ini dengan ritmenya sang jantung. Jadi kalau sudah tahu titik temunya ini, ya tinggal kita asah terus kemampuan kita untuk mencipta dengan kesadaran. Kendaraannya napas, kita olah napas. Napas kalau pengen sakti nih, pengen sakti,
pakai kendaraan napas. Kita tarik nafas, sekuat-kuatnya, tahan nafas. Jangan dikeluarkan lewat mulut maupun lewat hidung. Keluarkan, bisa lewat pori-pori, bisa lewat anus, bisa lewat kemaluan kita. Itu pasti kita akan punya kekuatan yang kesaktian lah. Kesaktian bukan sakralnya hati, tapi memang fisik jadi kuat karena terisi oleh kekuatan oksigen tadi. Jadi menguat. Kalau misal punya pukulan jarak jauh, udah olah nafas, latihan terus ya. Jangan sekali olah nafas terus pengen gitu. Itu semua kekuatan itu dengan sistem latihan, seperti kayak tentara TNI itu kan mengolah sampai dia bisa remet. Itu nggak usah harus ke dukun minta diisi gitu kan. Isiannya hilang ya, kita bonyok lagi gitu. Kalau dengan latihan mempertajam potensi diri, kekuatan diri itu ya itu. Kita olah napas dengan kesadaran didukung oleh jantung yang stabil untuk memompa darah. Dan ini terwujud. Makanya kita bisa sinergi, bisa komunikasi, bisa dikasih kekuatan untuk saling sinergi dengan alam semesta ini. Kita kalau mandang bintang, langit, angin, semuanya kan bisa terkoneksi karena ternyata kita sama dengan jiwa-jiwa yang mereka yang Allah ciptakan itu. Makanya orang dulu kan banyak yang bisa ngobrol sama makhluk yang lain. Orang dulu tuh ngobrol sama ayam, sama kalau orang dulu kan kambing, sama itu bisa, sama pohon pun bisa karena mereka juga berjiwa. Makanya di akhir masa nanti kalau Imam Mahdi sudah turun membawa pasukan Muslim, ini kalau literaturnya keyakinan agama Islam itu nanti kan pohon, batu, semuanya ngasih informasi seandainya ada orang kafir yang bersembunyi di balik batang pohon maupun batu-batuan dan lain-lain. Nah ini ketemu, jadi koneksi antar jiwa. Makanya kan kita bangkitkan kakang kawah di hari-hari, terus energi cakra itu semuanya sudah ada gelombangnya, yaitu ada di batang otak. Jadi dari situlah pusat. Kalau mau mematikan kita dia di batang otak itu aja. Dilukai batang otaknya itu udah kita tidak berdaya. Karena akan rusak kesadaran. Nah, kalau udah nggak kesadaran gimana? Nggak ada kekuatan. Kekuatan kita itu tetap dengan kesadaran. Nafas, coba kita kalau ditinggalin nafas selesai kok. Itu pusatnya di batang otak. Dan jantung yang bekerja secara stabil untuk memompa jantung. Terus dia koneksi dengan DNA, yaitu di sumsum tulang belakang, yang dia itu selalu membuat atau memproduksi sel darah merah yang sesuai dengan regenerasinya DNA-nya. Itu seperti itu. Jadi namanya kehidupan, apa yang akan kita inginkan itu sebenarnya sangat bisa banget. Karena di dalam diri kita punya free will, kehendak bebas pribadi ada, kehendak bebasnya alam semesta pun ada, tapi tidak bisa mengalahkan free will-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung gak nih? Jadi tetap
terpusatnya ini tetap satu, dan kita bagian daripada semua ini.